kemudian EM4-nya 6, ampus ataupun trikogi juga 6. Dicampur dalam 200 liter air. Kemudian cara selanjutnya adalah yang 200 liter air tadi dilakukan fermentasi pada gayung. Jadi sebenarnya kita ambil bukan itu, Pak. Kita ambil hanapa lin itu tahu. Air yang 200 liter tadi, pertama Bapak harus pastikan kalau dia kering seperti ini, maka Bapak perlu basahin sedikit. Fermentasi tidak akan terjadi kalau kering. Basahin dikit. Kalau terlalu kering. Tapi kalau kalau terlalu kering, kalau udah basah duluan, berarti tinggal fermentasi. Bagusnya ada dua cara. Ada cara yang ditumpuk, model banyak. Ada cara dalam karung. Saran saya supaya gampang dalam karung aja. Nah, ambil satu cangkir kira-kira 1 liter, nggak sampai 1 liter lah. 1 liter lah. Taruh ke dalam karung, digoyang-goyang. Kemudian diikat. Ditumpuk. Nah, selanjutnya yang tadi, yang lain juga dibuat seperti itu. Taruh, digoyang-goyang, ditumpuk di atas sampai bersusun. Sudah susun, baru pakai terpal yang 6 ton. Itu tidak perlu, itu juga sama juga kita dengan dalam drum tadi posisinya. Kalau dalam karung, Bapak enak angkatnya. Paham ya? Ya. Kalau kita mau taruh, itu enak. Nah, kira-kira itu untuk fermentasi pupuk kandang. Apa Pak Mus yang perlu kita taruh? Apa Bang Mus yang perlu kita taruh? Untuknya si cabai dan bawang mirip ya. Si cabai dan bawang mirip. Maka untuk cabai yang terbagus adalah 60 30 20. 60 kambing ya kan, 20 sapi, dan sisanya berapa? 20 ayam ya, kalau cabai. Kalau bawang balikannya, lebih banyak. Kalau bawang lebih banyak kandang ayam. Ayam 60, kambing 20, sapi 20. Komposisinya. Tapi kalau tidak ada barang sama sekali yang lain, pilihannya tetap pupuk kandang ayam. Pilihan nomor 1 adalah pupuk kandang ayam. Kalau Pak Mus ada sapi doang, tidak bagus. Karena yang dimakan sapi cuman rumput. Sementara ayam ada makan jagung dia, ada makan cacing, ada makan tai kadang-kadang. Jadi seperti itu. Oke, paham ya? Kalau takarannya nanti tergantung wilayah. Ya, tergantung wilayah. Kalau wilayahnya tidak, kesuburannya itu terlalu rendah, lebih banyak. Kalau misalnya seperti ini tidak usah terlalu banyak, nggak apa-apa. Oke? Sudah selesai soal fermentasi pupuk kandang. Ya Pak, Bapak ulang Pak. Fermentasi pupuk kandang. Mulai dari bahan. 6 biji 6 botol molase 6 saset 2 molase itu berapa kilogram ya? Urea 2 kilo. 2 kilo. 5 gula tebu. 5 gula merah mahal gula. Sudah ya? Sudah oke ya? Sudah oke?
sudah paham semua ya? Empat nih saset apa Ini 4 Bang. botol itu? Ya, ini 4 ya. 2 botol. Ini jual per liter ini Pak. Kalau ini ukurannya 1 ton ini Pak. Ini 1 ton. Cuma ini mikroba saja Pak. Jadi mikroba tidak cukup dia. Kalau orang lain cuma pakai mikroba doang. Saya tidak. Itu sebagai anu ya, apa itu biostat ya? Iya, artinya dia aktivatornya Pak. Yang membuat kalau istilahnya tape dia raginya Pak. Ya. 200 liter air total. 6 buah. Kotoran ayam nih Pak, kotoran ayam potong apa ayam kampung? Bagus dua-dua Pak. Kalau ada ayam kampung lebih bagus. Yang lebih bagus lagi ayam petelur. Karena pakan ayam petelur itu lebih komplit. Ayam Arab. Dia tercampur dengan ini Pak, kan di atas ditabur peta Pak, supaya enggak bau orang yang piara itu. Kita ambil dengan kayu-kayuan, Nggak apa-apa. kan ada bekas setam. Nggak apa-apa. Itu biar nggak bau orang. Nggak apa-apa, itu juga jadi komposnya, nggak apa-apa. Serbuk gergaji ya? Serbuk gergaji nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Nah, jadi sudah 2 kita ya untuk pupuk POC sudah, fermentasi pupuk kandang sudah. Nah, sekarang baru kita melakukan proses pembibitan. Proses pembibitan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, juga tumpun Pak. Juga tumpun untuk bibit. Ya. Nah, oke, sudah cukup itu saja. Nah, cara pertama adalah Bapak semai langsung. Bapak semai langsung ke dalam lokasi. Tetapi hati-hati. Kalau semai langsung biasanya dimakan semut. Nah, makanya kalau misalnya supaya tidak dimakan semut, kita pasang kurator sedikit. Nanti kita buka, kita pasang kurator. Kita tutup. Dan supaya ininya tidak disukai oleh serangga. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ini cara kalau tidak menggunakan polybag. Saran saya, kalau Bapak cabut langsung tanam, itu tidak baik Pak. Dia akan stres. Maka bagaimana caranya? Ini anggap aja cabai. Ini rumput yang kita tanam tadi. Kalau kita mau buat dia mau tanam, itu kita buat gumpalan-gumpalan dulu Pak. Ini bisa dibuat umur 22 hari. Ketika umurnya 22 hari, ini kita cabut, tetapi kita buat cara lain. Ini harus ada air sedikit, supaya dicampur sedikit bagang tuh ya. Tetapi nanti Bapak, saran saya, campuran tanah untuk membuat gumpalan-gumpalan ini itu menggunakan pupuk yang dari kambing supaya lihat. Caranya begini Pak, ini cara supaya cepat. Bapak tidak menggunakan polybag, tapi tanam langsung, murah, meriah, bagus. Ini jarang trik ini pakai orang lain Pak. Ini seperti ini, Bapak lubangin tengah. Kan, masukin akar jabe, digumpal. Ini anggap saja seperti ini.
Nah, ini minimal Pak simpan 7 hari. 7 hari di tempat yang tidak kena matahari. Taruh di tempat yang tidak kena matahari. Nah, kemudian jangan disiram dengan air yang kencang. Percik saja. Dengan asap kalau perlu. Istilahnya kena ada itu yang ini saja lah. Tidak mengena tanah. Keluar gas. Kenapa? Kalau kena air ini terpecah. Dalam waktu 7 hari, 5 sampai 7 hari, dia akan keluar warna putih, Pak. Akarnya akan keluar. Pada saat itulah sudah tak. Jadi Bapak menghemat. Nah, kedua, cara pakai polybag. Ini polybag tadi, ukuran ini. Nah, cara nyemainya tetap direndam paling kurang setengah jam, Pak. Bibit tadi. Bibit ini direndam minimal setengah jam. Karena supaya dia bengkak. Airnya saya sarankan agak sedikit hangat, tapi jangan hangat sekali. Hangat kuku. Artinya bisa ditahan sama kuku. Ya kan? Setelah itu ditaruh di tisu boleh, ditaruh di tempat-tempat yang agak ini juga boleh, agak basah-basah gitu dia. Baru kemudian pakai lidi atau apapun. Nanti caranya begini. Pinset. Pakai pinset boleh. Kami kadang-kadang pakai lidi, kita colok. Tapi kalau misalnya pakai tangan kan gede, Pak. Ini aja sudah keluar berapa biji ini? 6. Tapi nah, jadi kita nanti kita tempelin, taruh di sini. Sudah. Nah, media tanam tetap kita lakukan sedikit perbaikan, Pak. Kenapa? Kalau ada pupuk kandang dari apa namanya yang sudah difermentasi dicampur sebagai media tanamnya si bibit. Ya, paham ya? Kak, satu polybag tadi berapa butir itu? Satu polybag 1 butir. Satu polybag 1 butir. Karena idealnya kita tanam umur paling tinggi 27 hari. Kalau perkembangan bibitnya bagus, 23 udah bisa, Pak. Dan ada juga yang pakai tray. Terserah Bapak. Sama dengan polybag juga. Sama dengan polybag, ini juga ini lebih mudah. Ya kan? Ini pakai kayu, Pak. Ini saja. Jadi juga sama posisinya. Bapak ambil nanti pakai lidi atau apa, kita basahin sedikit supaya lengket, kemudian ditaruh. Jadi seperti itu. Nanti ini contoh saja. Dia lebih mudah ngangkatnya, Pak. Kalau nanti sudah jadi, begitu jadi, Bapak tinggal tekan bawah, keluar dia. Ambil dari kulkas tuh. Pakai ambil dari kulkas, Ah, pakai es, ya. Jadi lebih gampang. Paham kira-kira soal bibit ya? Dia harus disemprot bibit dengan POC tadi saja, Pak. Nggak usah pakai lain. Begitu disiram, tambah itu dikit aja. Maka insya Allah bibitnya akan subur dan akarnya akan besar sekali. Karena kunci di bibit adalah di perakaran. Kalau perakarannya nggak maksimal, maka dia akan kerdil. Kerdilnya si cabai, maka dia tidak akan serentak. Ketika dia tidak serentak, pertumbuhannya akan macet. Langsung kita lihat ini, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Betul ya? Karena itu tidak maksimal nanti perkembangannya. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Ini untuk Ya. 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 Sekarang yang banyak digalakkan
perintis sama sebuah perintis karena buahnya pun kayak ini. Ya. Jadi apa yang paling unggul daripada bibit cabai itu? Dia variatif Pak. Variatif tergantung wilayah. Tergantung wilayah. Kalau kami di sini kemarin, ini Nazar yang nanam di sini kita tanam lotan bar. Kelebihan lotan bar dia bisa tahan air dikit Pak. Kurang itu. Ada kalau agak kurang sedikit tahan dia. Makanya nanti setiap bibit dia pasti ada tulisan. Misalnya ini toleran terhadap virus Gemini kan betul saya bilang. Orang jualannya cuma itu Pak. Orang bibit jualannya soal virus Gemini terus. Karena itu yang tidak bisa diantisipasi. Ini perintis subur. Ini perintis unggul subur. Awal-awalnya perintis unggul subur ini di Lawung Pak. Di Lawung ini di PD. Ya yang nanam tentara. Luar biasa waktu itu hasilnya merubah. Nah, dari Aceh lah kemudian menyebar ke seluruh tempat lain. Perintis ini. Tapi kita tidak tanam perintis kemarin. Ada perintis, ujung-ujung perintis jadi cebol dia Pak. Jadi Bapak pernah lihat kan perintis jadi cebol. Cebol dia tapi buah banyak. Tapi kita kalau misalnya lotan bar kemarin enggak sebesar ini. Ya. Oke. Ada lain soal bibit? Saya bilang tadi bibit 38% berkontribusi terhadap keberhasilan. Salah bibit maka Anda sudah 30%, 8% gagal. Kalau lupa kita buang tadi ada yang kena penyakit itu tadi, lupa kita itu berapa hari dia akan proses untuk yang cepatnya? Iya tergantung sanitasi Pak. Kalau terlalu kotor, ini cepat kali nyebarnya Pak. Nyebar dia cepat. Apalagi salah kita tidak pernah antisipasi. Nah makanya nanti kita akan lakukan bagaimana sebenarnya mengenal obat-obatan yang kemudian itu mana yang sistemik, mana yang kontak, mana yang lambung. Oke? Sudah? Silakan. Ini mengenai pupuk organik tadi Pak yang sudah kita buat dan kita simpan. Ini dipakai 1 hektar, kemudian cara pakainya apakah sebelum dipasang plastik mulsa atau ke pohonnya? Ke pohon Pak. Ya. Kalau biasanya POC itu dia bisa dicampur dengan yang lain Pak. Kebiasaan satu tangki kita kan 16 liter Pak. Kalau 16 liter itu biasanya kita buat 60 cc Pak. Dia sebenarnya banyak nggak masalah karena dia organik Pak. Semakin banyak semakin baik. Ya, nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya satu tank segini aja agak cukup ya. Cuman ini kita kan punya 200 liter Pak. Kita taruh satu Blue Aqua 1 liter, satu ini pun nggak masalah. Nggak habis artinya bagus lah. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian baru kita lakukan operasi di lapangan. Cara pertama, tolong buka dalam kotak Pak. Dibuka nas, buka bujil ya. Untuk bukan tu pegat lu. Pegat lu Pak tengok tak. Ini untuk penyebaran, untuk pembuatan tanah meningkatkan pH, maka bagusnya Pak, bagusnya dipisah antara dolomit dengan pupuk kandang ayam ataupun pupuk pakan tadi. Bagusnya dipisah. Tapi kalau taruh sekali nggak masalah. Nah, kemudian taruh dolomit. Dolomit tergantung keasaman tanah. Cara mengukur dasar. Kapur, ini kapur. Ini kapur dolomit untuk meningkatkan pH tanah. Jadi seperti ini kita taruh. Kira-kira begini. Di tengah aja. Di tengah saja. Dicampur. Ini.
Kalau mau langsung, idealnya begini Pak. Idealnya 5 hari atau seminggu. 5 hari atau seminggu setelah dolomit, baru ditambah pupuk kandang yang sudah fermentasi. Oke, idealnya begitu. Seminggu, ya. Ini kita anggap aja sudah seminggu. Ya, kita anggap sudah seminggu. Tolong, benar, ditaruh pupuk kandang ayam, dicampur. Oke. Sudah. Sekarang setelah tahap selanjutnya campur cetok punya. Tutup ada. Balut lagi atas. Tutup. Ini Nazar sudah sangat terbiasa. Dia sangat sukses. Di sini kemarin seluruh lam dupa, lam panah, kadang-kadang malam-malam penuh tamu di sini Pak. Tanya sama Nazar bagaimana sebenarnya kita kemarin kok banyak kali apa hasil segala macam. Jadi dia nggak bisa ceramah kayak saya. Dia kerja aja. Begini caranya. Ya udah. Oke. Dah, ini kira-kira begitu. Setelah itu setelah itu saya tadi lupa stepnya sekali lagi. Stepnya sekali lagi adalah ketinggian bedeng. Itu sangat penting. Ya, ketinggian bedeng. Coba kita buat sebenarnya di sawah, Pak. Kalau di sawah, kalau airnya terlalu banyak, maka ketinggian bedeng itu harus mencapai 40 cm, Pak. Kalau di sawah ya. Kalau di sawah harus tinggi. Nah, kalau di sawah. Tapi kalau di gunung, kadang-kadang dia tanahnya seperti ini, tidak terlalu tinggi juga nggak masalah. Karena dia tidak terendam. Apa fungsi daripada bedengan yang tinggi? Supaya ketika akar cabenya turun ke bawah, akar cabenya tidak terendam. Ya paham ini. Ini mantap, sudah paham. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita buat pemberian dolomit, pupuk kandang, kemudian ini kalau ini seandainya nih Pak, ini seandainya Bapak lupa fermentasi pupuk kandang ayam, seandainya lupa, maka caranya adalah melakukan fermentasi langsung di lokasi. Artinya apa? Coba tes pasang mulsa. Nah. Ya, dilakukan pemasangan mulsa. Apa fungsi mulsa, Pak? Saya tahu, Pak. Apa fungsi mulsa? Mencegah rumput. Satu. Apa lagi? Mempertahankan air. Mantap. Jadi sudah paham. Nah, mulsa ini